Bab 4181. Siapapun juga tidak boleh berdagang. Meski bukan keterampilan sihir, itu lebih jahat. Alasan mengapa teknik ini terkenal juga karena meskipun prosesnya sedikit merugikan diri sendiri, kekuatannya juga luar biasa. Setelah membakar darah kultivator akan diubah menjadi reiki dengan cara khusus untuk mengisi energi kultivator yang terkuras. Jadi secara teori, selama darah kultivator tidak habis, reikinya akan selalu kuat, dan kekuatannya dapat meningkat pesat selama periode ini. Karena efeknya bagus, metode pembakaran darah ini selalu menjadi teknik yang sangat rahasia. Teknik ini hanya dimiliki oleh lembah sungai darah, dan sebagai teknik rahasia teratas sekte tersebut, kecuali ketua lembah dan beberapa orang, antara sesama murid pun jarang tersebar. Saat itu banyak master yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli teknik ini, namun lembah sungai darah tidak setuju, tidak menyangka orang ini akan menjualnya di sini. Teknik pembakaran darah. Karena kamu bisa menjual teknik ini, kamu pastilah ketua lembah sungai darah. Tiba-tiba seorang pria paruh baya berjubah hijau berkata, "Tepat sekali." Ketua lembah sungai darah juga tidak menyangkalnya. Metode rahasia ini spesial, dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Teknik ini adalah keterampilan sektemu. Saat itu, kamu lebih baik dimusnahkan daripada menyerahkannya, tetapi sekarang kamu bersedia menjualnya. Satu orang tertawa. Dengan meninggalkan jalan surga dunia ini, ingatan semua orang akan terhapus, sedangkan aku akan menyebarkannya untuk sementara, jadi apa masalahnya? Ketua lembah sungai darah tersenyum tipis, jelas sudah memikirkannya. Semua orang, setiap orang seharusnya menyadari peran dari teknik pembakaran darah. Tidak rumit untuk berlatih teknik ini. Dengan sedikit latihan, kekuatan tempur kultivator dapat meningkat pesat. Oleh karena itu, ini adalah situasi untung bagi kedua pihak untuk menukar teknik ini dengan kekuatan suci. Gagasan tajam ketua lembah sungai darah juga menggugah pikiran banyak kultivator. Di dalam dunia jalan surga situasinya memang sangat berbeda. Ilmu sihir yang sebelumnya sangat enggan untuk dikeluarkan mungkin tidak mustahil akan diperdagangkan di sini. Apalagi dalam kesempatan kali ini adalah pameran transaksi yang diselenggarakan oleh Dewa Bintang yang juga meniadakan kemungkinan untuk dicurangi. Karena ketua lembah sungai darah bisa mengeluarkan teknik rahasianya sendiri, bisakah dia juga mengeluarkan teknik berharganya untuk kekuatan suci atau hal berguna lainnya? Tentu saja, teknik membakar darah ini juga menarik minat beberapa kultivator. Ketua lembah sungai darah, aku harap kamu segera mengambil kembali teknik pembakaran darah. Jangan menukar teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan kultivator dengan cepat. Namun setelah ketua lembah selesai berbicara, sebelum kultivator yang tertarik berdagang membuka mulutnya, seorang pemuda berkata dengan dingin. Nada yang merendahkan itu membuat ketua lembah sungai darah terlihat tidak senang. "Konyol, siapa kamu? Jika aku mau berdagang, apa urusannya denganmu? Apa urusannya bagiku?" Pria muda itu tersenyum. Saat dia berbicara, pemuda itu langsung melepas topeng di wajahnya. Meskipun pameran transaksi, untuk melindungi privasi semua kultivator, menutupi aura penampilan setiap orang, tetapi jika kultivator berinisiatif untuk mengungkapkan wajah aslinya, itu tidak akan menghalangi dia. "Perkenalkan, aku Yudhira Ying, ini bukan hanya dariku, tapi juga maksud dari Istana Bintang Longzhou." Saat wajah Yudhira Ying muncul di aula utama, ketua lembah sungai darah sesaat tampak lesu. Jika orang biasa berbicara, dia akan mulai mengutuk dan membalas, tetapi begitu Yudhira Ying muncul, momentumnya tiba-tiba melemah. Dia adalah sekte kecil,
Beraninya dia menyinggung keluarga Ying. Bahkan jika kamu adalah Tuan Muda Ying, sepertinya bukan urusan Longzu berurusan dengan transaksiku. Ketua Lembah Sungai Darah hanya bisa berbisik. Ketua Lembah Sungai Darah, jangan kira aku mengincarmu. Yudhira Ying melepas topengnya dan duduk di kursi dengan kaki disilangkan, wajahnya acuh tak acuh. Yang kami Longzu maksudkan adalah bahwa tidak hanya teknik yang membakar darah, tetapi pada pameran transaksi ini, semua kekuatan magis rahasia dari kekuatan besar, termasuk kekuatan suci Dewa Bintang yang diperoleh di dunia jalan surga, tidak boleh diperdagangkan. Jadi kalau ada teman seiman yang membangkang, itu memprovokasi Istana Bintang Longzu kami. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di tempat pusaka itu. Wow! Begitu Yudhira Ying mengatakan ini, seluruh aula menjadi sedikit bising. Banyak kultivator mengerutkan kening. Teknik rahasia kekuatan suci tidak bisa diperjualbelikan. Keluarga Ying sangat sombong dan mendominasi. Dalam kalimat sederhana, dia menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat berdagang teknik untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tuan Muda Ying, apa alasannya? Pasti ada alasan untuk tidak membiarkan kami tidak berdagang, bukan? Kata seorang wanita dengan dingin. Alasannya sederhana. Kemunculan ilmu sihir ini di tempat pusaka akan membawa kekacauan ke pertempuran berikutnya untuk warisan, dan dunia jalan surga sudah cukup kacau, tidak bisa menambahkan faktor yang tidak pasti lagi. Yudhira Ying berkata dengan santai. Tentu saja, aku tahu bahwa beberapa teman seiman tidak menganggapnya serius, dan merasa bahwa dalam pameran transaksi ini tidak mungkin bagi aku untuk berurusan dengan kamu, tetapi semua orang, jangan lupa, kami Longzu tahu teknik mana yang dimiliki oleh sekte yang mana. Jadi kalau ada yang berani membangkang, Istana Bintang Longzu kami jamin orang itu akan kami temukan di kemudian hari. Adapun cara menghukum pada waktu itu, semua orang bisa menebak sesuka hati. Jadi agar tidak mengganggu perdamaian, harap semua orang patuh, robekan peta dan patung dapat diperdagangkan sesuka hati, kekuatan suci dan teknik rahasia, tidak boleh. Beberapa kultivator merasa ketakutan. Ancaman Yudhira Ying terlalu jelas dan lugas. Sama seperti Ketua Lembah Sungai Darah, jika memang ingin berdagang dava darah bakar, Yudhira Ying tidak bisa menghentikannya. Tapi di tempat pusaka, Longzu pasti akan menyerang Lembah Sungai Darah. Dan sekte manapun dari daratan Jeushu, atau bahkan Istana Bintang, bukanlah lawan dari Istana Bintang Longzu. Ahem, sebenarnya apa yang dikatakan Tuan Muda Ying masuk akal. Teknik pembakaran darah ini tidak lagi dijual, tidak lagi dijual. Ketua Lembah Sungai Darah malu, dia batuk ringan, dan langsung menarik kesepakatan. Setelah membuka identitasnya, jika tetap menjualnya, maka dia benar-benar ingin mati. Tidak peduli seberapa kuat teknik pembakaran darah, tidak mungkin menandingi kekuatan Longzu. Transaksi berlanjut, selanjutnya. Melihat Ketua Lembah Sungai Darah otomatis menyerah, si tua serakah menunjuk orang lain. Pada periode waktu berikutnya, meskipun para kultivator mengusulkan konten perdagangan mereka sendiri, tidak ada yang menawarkan teknik rahasia atau kekuatan suci untuk dijual. Puluhan orang bergiliran, meski sesekali ada transaksi, namun jumlahnya sangat kecil, yang mengecewakan banyak kultivator yang hadir. Banyak orang datang untuk kekuatan suci, tetapi sekarang Yudhira Ying berbicara dengan mendominasi, jual beli kekuatan suci sama saja dengan menyinggung Longzu, siapa yang berani menjual kekuatan suci. Eric Qin, keluarga Ying ini benar-benar mendominasi. Katanya jual beli kekuatan suci akan mengganggu tempat pusaka, jadi semua orang bisa dilarang jual beli kekuatan suci. Pada saat ini, Iblis Fu mau tidak mau berkata,
Selain itu, klan naga sisik dan kekuatan besar lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Apakah mereka juga menyetujui arogansi keluarga Ying? Apakah orang-orang ini takut? Mereka tidak bodoh. Meskipun Yudhira Ying belagu, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri. Apa maksudmu? Iblis Fu terkejut. Harta karun di tanah warisan terbatas. Jika tidak ada yang berubah dan tidak ada yang merusak keseimbangan, maka harta karun di sini kemungkinan besar adalah milik Longzhu, klan naga sisik, dan beberapa kekuatan kuat itu. Longzhu adalah pihak yang paling berpeluang, tapi orang-orang juga akan memiliki peluang, jadi mereka tentu tidak ingin memberi keseimbangan. Eric Qin juga mencibir. Bersambung.